Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Scene diawali dengan para hunter sedang berkumpul. Salah satu hunter wanita memperkenalkan diri. Aku adalah Kapten Ellis dari Great One Guild. Kapten Ellis ingin membuat kesepakatan kepada tiap kapten perwakilan guild. Kim Ho-jin menghampiri Lee Jin-ah. Lee Jin-ah bertanya, ada masalah apa? Bukankah kita tidak boleh bertarung atau bekerja sama dengan guild lain? Kim Ho-jin menjawab, setelah kita membersihkan setiap lantai dungeon, kita akan memutuskan prioritas serangan kepada boss monster berdasarkan urutan kontribusi guild. Lee Jin-ah berkata, itu artinya yang bisa menghabisi monster lebih banyak akan menghadapi boss monster pertama. Taruhan macam apa itu? Kita akan melihat kemampuan mereka di lantai 1. Karena ini kompetisi, semua orang akan mengeluarkan kartu as mereka dari lantai pertama. Hal yang sama akan berlaku untuk Great One Guild. Power of the Pharaoh telah digunakan. Anda telah mensummon skeleton prajurit. Kelihatannya mereka semua sudah berlari dari awal. Apa yang akan kita lakukan? Anda telah menggunakan King Arthur Ring. Anda telah menggunakan Merlin Staff. Setelah menggunakan kedua item legendaris itu, semua skill dan atribut meningkat dengan signifikan. Magic power Anda telah meluap-luap. Kita tidak perlu membuang-buang waktu, kita tunjukkan siapa yang terkuat di dalam dungeon ini. Batin Kim Ho-jin, apa itu kartu as yang disembunyikan oleh Great One Guild? Pantas mereka percaya diri. Aku sudah mengira mereka akan menggunakan King Arthur Ring di dalam dungeon, tapi aku tidak menyangka kalau Ellis akan membawa Merlin Staff. Merlin Staff adalah item legendaris yang melekat dengan Sang Ratu yang memimpin The Knight of the Round Table, tapi sedari awal item tersebut bukan milik Sang Ratu. Fakta bahwa kepemilikan item tersebut berubah dari Ellis menjadi Sang Ratu berarti ada kesepakatan tersembunyi antara Guild Messiah dan Great One Guild. Kim Ho-jin tersenyum, ini benar-benar menarik. Jika aku mengambil Merlin Staff sebelum item itu jatuh ke tangan Sang Ratu, itu akan menjadi serangan paling besar yang diterima oleh Messiah. Hei Kim Ho-jin, lagi-lagi kau ngelamun. Apa kau mendengarku? Kita hanya akan memfokus menganalisa kemampuan mereka kan? Tidak, kita harus merubah rencana. Aku tidak bisa membiarkan Great One Guild memimpin terlalu jauh. Di tengah hutan terpancar api yang berkobar. Api itu telah membakar hangus beberapa monster. Tidak lain skill itu diakibatkan oleh seorang mage yang kuat yang memegang Merlin Staff dan King Arthur Ring. Kapten Ellis mengeluarkan sebuah skill summon, Fire Spirit. Jurus itu diarahkan kepada kawanan monster orc. Monster-monster itu tidak bisa mengelak dan menerima serangan. Salah satu rekannya kagum dengan skill yang Kapten Ellis keluarkan. Lelaki itu kaget dengan kedatangan Kim Ho-jin yang secara tiba-tiba. Tidak disangka kita akan bertemu. Batin Kapten Ellis, bukankah kami paling depan? Mereka bisa menyusul kami. Skill summon telah digunakan. Kim Ho-jin membangkitkan prajurit skeleton dari monster-monster yang telah Ellis kalahkan. Melihat perbuatan Kim Ho-jin, lelaki itu menjadi emosi. Pada saat ingin melabrak Kim Ho-jin, dia dihentikan oleh Kapten Ellis. Kapten Ellis berkata, kau tidak perlu memprovokasi karena hal sepele. Tidakkah kau lihat peringkat kita? Kita berada di peringkat pertama, kau tidak perlu melakukan hal yang tidak penting. Setelah melihat daftar peringkat perburuan, lelaki itu tersenyum gembira dan mulai meremehkan Kim Ho-jin. Sambil pergi, Kapten Ellis berkata, pertahankan tempo, kita harus lebih banyak memburu monster agar tidak tersusul oleh guild lain. Sambil pergi, Kim Ho-jin bergumam, kekuatan destruktif yang sangat gila. Kim Ho-jin tersenyum, melirik ke arah Kapten Ellis. Tetapi kekuatan destruktif seperti itu tidak diimbangi kecepatan berburu yang efektif. Mereka masih belum memaksimalkan
potensi item mereka. Lee Jin-ah tercengang dan keringat dingin karena ia disuruh Kim Ho Jin sebagai umpan untuk menarik gerombolan monster dengan jumlah banyak. Kim Ho Jin berkata, kita merupakan satu-satunya guild yang bisa menggunakan strategi ini. Tentu saja hal itu dapat kita lakukan karena kau. Kenapa? Jangan bilang kau tidak percaya diri. Dengan sikap sombongnya, Lee Jin-ah berkata, apa maksudmu? Seperti yang kau katakan. Ini merupakan strategi yang hanya bisa dilakukan olehku. Sambil pergi, Lee Jin-ah berkata, setelah kita selesai, kau harus mentraktirku. Kim Ho Jin tersenyum. Mari kita mempercepat tempo perburuan. Kim Ho Jin mengeluarkan summoner barunya yang bernama Skeleton Knight. Frontier Guild bertaruh $2 juta untuk Forest of the Dead. Guild Messiah ikut meramaikan taruhan Forest of the Dead. Para guild besar sedang berjudi mempertaruhkan uang mereka untuk guild mereka sendiri. Oh Sae-chan juga ikut bertaruh. Ia menaruh taruhan yang cukup besar untuk kemenangan Isaki Ivanov. Oh Sae-chan menanyakan peringkat Kim Ho Jin kepada Sekretaris Lee. Sekretaris Lee berkata kalau dia sekarang berada di peringkat terakhir. Sekretaris Lee juga meneruskan, Great One Guild memberikan informasi item yang dibawa Kapten Alice ke dalam dungeon, Merlin Staff dan King Arthur Ring. Mendengar hal itu, Oh Sae-chan terasa jantungnya pengen copot. Oh Sae-chan berteriak, menyuruh Sekretaris Lee untuk membatalkan taruhannya, namun sudah terlambat, taruhannya sudah tidak bisa dibatalkan. Bos, Anda harus bersikap adil dan percaya kepada mereka. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Mustahil, bagaimana mereka bisa melewati kami? Sambil memandang ke arah Kim Ho Jin yang sedang siduru, Kapten Alice bergumam, apa itu karena item tertentu? Tidak, mereka tidak mungkin memiliki item yang lebih kuat dari King Arthur dan Merlin Staff. Kapten Alice menghampiri Kim Ho Jin. Ia berkata, seperti yang dirumorkan, kau cukup hebat. Apa rahasiamu? Kim Ho Jin menjawab dengan simpel, aku hanya beruntung. Batin Kim Ho Jin, ini berkat Lee Jin-ah yang memiliki tubuh abadi, tidak peduli seberapa hebat kekuatan destruktif dia. Setelah menghabisi monster di satu area pertempuran, dia harus membuang waktu untuk berpindah ke area lain. Di sisi lain, kami memancing monster di area lain ke area pertempuran kami. Berkat hal itu, kami bisa menghabisi monster lebih banyak. Karena dia sudah terpancing, haruskah aku memanaskan situasi saat ini? Kim Ho Jin berdiri menghampiri Kapten Alice. Kim Ho Jin menanyakan kegunaan King Arthur Ring. Aku penasaran, karena setelah menyelesaikan dungeon ini, item tersebut akan menjadi milik kami. Kenapa tidak kau serahkan saja padaku sekarang? Kami akan berusaha untuk tidak terlalu menghancurkan Great One Guild. Kapten Alice berkata, kau merasa sombong dan percaya diri sekarang. Kim Ho Jin berkata, semakin kuat seseorang, semakin membutuhkan item lebih baik. Dengan begitu, orang tersebut akan semakin mampu menyelesaikan dungeon yang lebih sulit. Benar kan? Kapten Alice terpancing. Ia berkata sambil menunjuk ke arah Kim Ho Jin. Jadi, maksudmu, kau berpikir kalau kau lebih kuat dariku? Kim Ho Jin tersenyum. Kalau ada player yang lebih kuat dariku, dengan senang hati aku akan memberikan item terkuatku kepadanya. Kapten Alice menanggapinya, hanya karena kau sedikit lebih unggul dari kami, kau semakin sombong. Sambil pergi dengan wajah kesal, Kapten Alice berkata, guild kami tetap akan menaklukkan dungeon ini. Kim Ho Jin dan Lee Jin-ah memperhatikan kepergian Kapten Alice yang lagi kesal. Ternyata perdebatan mereka diperhatikan oleh Kapten Frontier Guild. Ini pertanda baik. Persaingan mereka semakin ketat. Kalau seperti ini, Frontier Guild akan memiliki kesempatan. Karena tidak mau tersaingi, Great One Guild mempercepat tempo perburuan mereka. Mereka mengalahkan banyak monster. Serangan area yang Kapten Alice lancarkan sangat dahsyat. Dengan mudah mereka mengalahkan banyak monster. Ia menanyakan papan skor. Dengan wajah panik, ia memberitahukan skornya semakin memperlebar jarak. Karena tidak percaya,
Perkataan rekannya, Kapten Ellis melihatnya sendiri. Setelah melihatnya, ia sangat tercengang. Tim pengintai telah kembali. Kapten Ellis menanyakan situasinya. Sang pengintai datang dengan wajah keringat dingin. Ia berkata dengan terbata-bata, 50 skeleton. Itu sangat jauh lebih banyak dibandingkan player pada umumnya. Anda gagal mensummon prajurit skeleton. Apa manaku sudah mencapai batas? Karena aku perlu menggunakan skill lain, aku harus menyisakan manaku. Poison telah mengembalikan mana Anda. Ini mengagumkan. Prajurit-prajurit skeleton itu menunduk kepadaku. Aku tidak percaya mereka sepatuh ini dan menganggap aku sebagai rajanya. Jin Ah terus menggiring banyak kawanan monster ke arah Kimojin. Kimojin tersenyum. Dia benar-benar ahli menarik perhatian monster. Anda telah terhubung dengan skeleton kenaik. Sekarang giliranku. Kimojin mengendalikan skeleton kenaik. Ia menerjang maju ke arah gerombolan monster yang Lee Jin Ah bawa sambil memegang tombak Percival Spear. Dengan mudah, Kimojin mengalahkan monster ogre itu. Kimojin tidak berhenti sampai situ. Ia terus menerjang, membunuh monster yang ada di hadapannya. Prajurit skeleton tidak mau kalah. Ia membantu mengalahkan monster orc. Ledakan di mana-mana. Pertempuran makin sengit. Explosion the Dead telah diaktifkan. Jumlah skor terus meningkat dengan cepat. Anda telah membersihkan lantai pertama. Kapten Ellis berkata, aturan adalah aturan. Isaac Ivanov berhak menentang bos monster pertama. Ini benar-benar di luar prediksi kami. Tidak kusangka Ellis akan kalah. Seharusnya aku merevisi rencana dia. Aku tetap tidak boleh memberikan King Arthuring secara cuma-cuma. Kapten Ellis mengucapkan selamat kepada Kimojin. Aku meremehkanmu. Aku akui kau pantas mendapatkan peringkat 1. Tapi kita masih harus berusaha di lantai kedua. Ellis menegaskan, jangan lupa kalau kau gagal menghabisi bos monster, hadiah bos monster akan menjadi milik kami. Pemberitahuan, Anda harus membunuh Earth Turtle untuk pindah ke lantai berikutnya. Setelah masuk ke lantai kedua, para hunter mengeluh karena terdapat kabut yang menghalangi pandangan mereka. Seseorang yang berada di belakang Ellis berkata, kenapa kau tidak sedikit bersantai? Apa kau tidak takut mati? Dengan wajah kesal, Ellis berkata, pergilah, saat ini aku sedang tidak ingin bercanda. Jay Jackson, kapten yang memimpin Frontier Guild. Ia mengajak Kapten Ellis untuk bekerja sama. Sebelumnya, Kerituan Guild dan Frontier Guild membuat aliansi. Meskipun berakhir dengan kegagalan, tetapi kita tidak bisa menyerahkan aset Amerika kita yang berharga kepada orang Rusia itu. Kapten Jay Jackson terus membujuk Kapten Ellis agar mereka bekerja sama. Namun, Kapten Ellis tetap pada pendiriannya. Ia yakin kalau dia yang akan mengalahkan bos dungeon. Ia tidak memerlukan bantuan. Bahkan, kalau Kapten Jackson terus mengganggunya, ia tidak akan segan untuk membunuhnya. Di tengah perdebatan mereka, noti pun muncul bahwa Earth Turtle telah dikalahkan. Mereka berdua tercengang. Tidak mungkin secepat ini. Lee Jin Ah merasa kelelahan, lagi-lagi dia disuruh untuk menahan pergerakan monster. Kimojin menanyakan keadaannya. Lee Jin Ah menjawab, beberapa tulang rusukku hancur. Lee Jin Ah sangat kesal. Kau masih bertanya aku baik-baik saja, dasar bajigur. Sambil makan dengan wajah kesal, Lee Jin Ah berkata, aku masih bisa bertahan seperti ini karena aku memang hebat. Jika itu orang lain, dia akan mati 100 kali. Skill Blessing of the Reaper Stick telah aktif. Kondisi tubuh Anda telah pulih sepenuhnya. Sambil makan, Lee Jin Ah berkata, sejak bersamamu, skill Blessing milikku sudah naik 3 level. Apa kau memperlakukanku seperti ini agar skillku naik dengan cepat? Sambil berdiri, Lee Jin Ah bertanya, kenapa kau terburu-buru? Bukankah kita mendapatkan prioritas pertama untuk menyerang boss monster? Kimojin tersenyum. Ia menjawab, ini untuk orang-orang yang mencoba menghancurkan kita. Kita tidak boleh memberikan mereka waktu untuk berpikir. Para hunter pun telah memasuki lantai 3 dungeon.
Aura yang tidak menyenangkan telah menyelimuti Anda. Para hunter bertanya-tanya siapa yang telah mengalahkan Earth Turtle. Para hunter mencium bau yang sangat busuk. Bau ini lebih buruk dari rantai kedua. Kabut hitam telah mengurangi vitality Anda secara perlahan. Power Apophis telah aktif. Anda kebal terhadap kabut hitam. Lancelet Ring telah memberikan resistensi yang kuat terhadap kabut hitam. Batin licin melihat Kimojin yang tersenyum. Pasti dia sudah memperkirakan hal ini akan terjadi, dasar dukun. Para hunter merasa pusing setelah menghirup kabut hitam ini. Kapten Ellis menyuruh rekan-rekannya untuk meminum ramuan penawar. Batin Kapten Ellis, kami sudah bersiap untuk menanggulangi kabut ini. Tetapi itu bukan berarti kami membawa banyak penawar. Mungkin kami hanya bisa bertahan setengah hari. Kami mungkin akan kehabisan vitality sebelum kami mulai pertarungan. Kapten Jay Jackson menghampiri Kapten Ellis. Sambil berjalan, ia berkata, "Ini buruk. Aku hanya akan bertahan selama setengah hari. Bagaimana denganmu? Sama sepertimu. Jadi, kami tidak akan memiliki banyak waktu." Kapten Jay Jackson kembali membujuk Kapten Ellis untuk bergabung. Kimojin bersiap memulai penyerangan bos dungeon. Kepergian Kimojin diperhatikan oleh kedua kapten. Para hunter lainnya. Dengan terpaksa, Kapten Ellis menerima ajakan Kapten Jay Jackson. Tidak ada pilihan lain. Aku tidak boleh menyerahkan item legendaris ini. Kapten Jay Jackson tersenyum licik. Batin Kapten Jay Jackson, ini membuatku lebih mudah mendapatkan King Arthur Ring. Maafkan aku, tetapi penawaran kami hanya bisa bertahan sampai setengah hari. Hanyalah kebohongan. Situasi saat ini sangat menguntungkan pihak Frontier Guild. Licin melihat bos dungeon dari kejauhan. Boss Master atau kita sebut Dulahan memanggil pasukan undead-nya. Mereka keluar dari bawah tanah. Ribuan Master Undead telah keluar dari balik tanah. Licin keringat dingin melihatnya. Kimojin tersenyum, ia bergumam, "Di lantai ini ada kabut hitam, jadi semakin lama aku berhadapan dengan boss monster, pihak kita semakin diuntungkan. Aku tidak akan membiarkan mereka menyelesaikan dungeon ini." Dia sudah mulai bertarung. Batin Kapten Ellis, ini demi semua orang yang ada di sini. Kami akan menyelesaikan dungeon ini dan menyelamatkan semua orang. Kapten Ellis terus meminum botol ramuan untuk bertahan hidup di dalam dungeon. Licina dan prajurit skeleton berada di barisan depan, membantai pasukan undead yang mendekat. Kimojin menyuruh Licina untuk tidak berlebihan. Licina sangat kesal. "Sialan, apa kau ingin mensummon mereka?" Licina dan pasukan prajurit skeleton banyak membunuh monster undead, bertujuan membuka jalan untuk menghampiri boss monster. Para monster orc keluar dari balik hutan. Mereka berlari menghampiri Kimojin. Ternyata Kapten Jackson memperhatikan pertempuran Kimojin dari kejauhan. Ledakan terjadi di mana-mana. Kapten Jackson tercengang melihatnya. Ini konyol, apa dia sudah mempersiapkan itu? Tunggu, arah serangan ledakannya. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.